Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Rohana Kudus, wartawan perempuan pertama Indonesia, ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 8 November 2019. Penetapan ini menjadi kabar baik untuk pemerintah Sumatera Barat yang sudah mengusulkan nama Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional sejak 2018. Rohana Kudus atau Siti Rohana merupakan perempuan pejuang asal Sumatera Barat. Ia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, pada 20 Desember tahun 1884. Ayahnya, Muhammad Rasjad Maharaja Sultan, seorang Hofjaksa, kepala jaksa di pemerintah Hindia Belanda, sedangkan ibunya bernama Kiam. Rohana tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Sejak kecil ia punya kesempatan untuk mengakses bacaan lewat buku, majalah, dan surat kabar yang dibeli ayahnya. Kegemaran membaca ayahnya ditularkan pada Rohana. Meski tak mengenyam bangku sekolah formal, atas didikan ayahnya, di usia 5 tahun Rohana sudah mengenal abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Rohana merupakan tokoh wartawati perempuan pertama di Indonesia. Sejak muda, Rohana aktif dalam berbagai kegiatan. Sejak saat masih muda, dia sudah bisa membaca, menulis, dan juga fasih berbahasa Belanda. 5 fakta menarik Rohana Kudus. Pertama, kakak Sultan Syahrir, terlahir dari orang tua bernama Muhammad Rasjad Maharja Sultan dan Kiam. Ternyata Rohana memiliki hubungan sebagai kakak tiri Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia pertama. Selain itu, Rohana juga merupakan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar. Dia juga merupakan sepupu dari Kiai Haji Agus Salim. Kedua, pendiri Sekolah Kerajinan Amai Setia Kas. Rohana tercatat pernah mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia Kas di Koto Gadang pada tahun ke-1911. Di sekolah tersebut, perempuan diajarkan berbagai jenis keterampilan seperti tulis baca, budi pekerti, mengelola keuangan, bahasa Belanda, hingga pendidikan agama. Ketiga, berasal dari keluarga jurnalis. Rohana terlahir dari ayah yang bernama Muhammad Rasjad Maharaja Sultan yang berprofesi sebagai jurnalis. Sedangkan sang ibu, Kia, mendukung karir ayahnya sebagai ibu rumah tangga yang tangguh. Rohana belajar membaca dan menulis dari sang ayah yang selalu membawakannya buku-buku. Tak mendapatkan pendidikan formal, Rohana mempertajam pengetahuannya dengan membaca majalah terbitan Belanda yang memuat tentang pendidikan, politik, dan berbagai ulasan mengenai gaya hidup. Keempat, mendirikan Surat Kabar Perempuan. Pada awalnya, Rohana mulai menuangkan kebiasaan menulisnya dengan mengisi Surat Kabar Perempuan, Poetry Hindia. Dilandasi keinginan kuat untuk membagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan di daerahnya, akhirnya dia mendirikan Surat Kabar Sunting Melayu pada 10 Juli tahun 1912. Surat kabar ini mencatatkan sejarah sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Menariknya, Sunting Melayu juga surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, hingga penulis semuanya perempuan. Kelima, Gedung Rohana Kudus. Perjuangan Rohana Kudus sangat dihormati oleh warga Agam, Sumatera Barat. Masyarakat di sana melestarikan rumah kerajinan Amai Setia Rohana Kudus. Bangunan berbentuk rumah panggung kuno itu ditandai dengan tulisan Kerajinan Amai Setia ke-1915. Di dalamnya terdapat sulaman dan perhiasan perak khas Koto Gadang. Tempat ini berkembang menjadi institusi pendidikan dan tempat pemberdayaan perempuan pertama di sana. Rohana Kudus juga terkenal atas perannya mengusir penjajah dengan mendirikan dapur umum dan bantuan sosial bagi para gerilyawan. Ia bahkan mengajarkan penyelundupan senjata dengan cara membun senjata di dalam sayuran dan buah-buahan yang dibawa melalui kereta.
Rohana Kudus dikenal sebagai wartawan yang vokal memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di bidang pendidikan. Aku ingin berbuat lebih banyak lagi untuk menolong kaum perempuan, kata Rohana Kudus. Kami ingin agar kaum perempuan di nagari lain di Minangkabau ini, di tanah Melayu, juga bisa membaca dan meningkatkan taraf hidupnya.